Pernahkah kamu terpikir kalau cara terbaik untuk berangkat kerja di Jakarta itu sebenarnya bukan naik motor atau mobil, melainkan naik jet ski? Terdengar konyol memang, tapi kalau kita lihat kenyataan, setiap kali awan mendung mulai berubah jadi gelap dan hujan turun deras selama 3 jam saja, jalanan Jakarta langsung berubah fungsi jadi kolam renang raksasa. Dan tahu tidak, penderitaan kita saat terjebak macet gara-gara banjir ini sebenarnya adalah sebuah warisan sejarah yang usianya jauh lebih tua daripada umur kakek buyut kita. Kita sering mengeluh di media sosial soal Transjakarta yang tertahan genangan atau KRL yang perjalanannya terganggu karena rel terendam. Tapi faktanya, orang-orang di zaman kolonial Belanda dulu juga sudah sering mengumpat dengan alasan yang sama persis. Mari kita tarik mesin waktu ke masa ratusan tahun yang lalu, saat Jakarta masih bernama Batavia. Kamu mungkin membayangkan Batavia sebagai kota yang estetik dengan bangunan putih ala Eropa dan kanal-kanal air yang cantik seperti di Belanda. Memang benar, orang Belanda saat itu sangat terobsesi ingin membuat replika kampung halaman mereka di tanah tropis ini. Mereka membangun kanal di mana-mana. Masalahnya, mereka lupa satu hal krusial. Belanda itu negara yang tenang airnya. Sedangkan Jakarta adalah pertemuan dari 13 sungai yang kalau musim hujan tiba, airnya turun dari Bogor dengan kecepatan seperti orang lagi ikut balapan. Bayangkan kamu adalah seorang bangsawan Belanda atau pedagang kaya di tahun 1800-an. Kamu ingin pergi ke kantor menggunakan kereta kuda yang mewah. Tiba-tiba, hujan turun deras. Apa yang terjadi? Kanal yang mereka banggakan itu meluap. Jalanan yang saat itu masih berupa tanah dan batu hancur jadi lumpur. Kereta kuda kamu bukan lagi berjalan, tapi tenggelam sampai ke as roda. Inilah awal mula transportasi Jakarta lumpuh karena banjir. Kalau sekarang kita stres lihat indikator bensin yang mau habis saat macet banjir, dulu orang-orang stres karena kuda mereka kelelahan atau bahkan sakit setelah menerjang banjir yang penuh kotoran. Memasuki akhir abad ke-19, teknologi mulai canggih. Muncul yang namanya tram. Kamu bisa membayangkan tram ini sebagai nenek moyangnya KRL atau LRT yang kita pakai sekarang. Bedanya, dulu ada tram yang ditarik kuda, tram uap, sampai akhirnya tram listrik. Nah, disinilah letak kemiripannya dengan masa kini. Saat banjir besar melanda Batavia, misalnya pada tahun 1892 atau 1918, sistem transportasi tram ini langsung lumpuh total. Rel-rel tram yang tertanam di jalanan tertutup air dan lumpur. Mesin uapnya tidak bisa jalan kalau terendam air. Jadi, kalau sekarang kamu melihat berita komuter lain tidak bisa lewat stasiun kota karena rel tergenang, itu sebenarnya adalah adegan ulang dari apa yang dialami warga Batavia seabad yang lalu. Bedanya hanya pada desain keretanya saja, tapi frustasinya tetap sama. Kenapa sih masalah ini tidak pernah kelar? Mari kita gunakan analogi sederhana. Bayangkan Jakarta itu seperti sebuah mangkuk bakso yang diletakkan di bawah kucuran keran air. Sialnya, posisi mangkuk ini tidak rata, agak miring dan berada di bawah permukaan laut untuk beberapa bagian. Sejak zaman Belanda, para ahli sudah pusing memikirkan cara mengeluarkan air dari dalam mangkuk ini. Mereka membangun bendung Katulampa, mereka membuat kanal banjir barat, tapi volume airnya selalu lebih besar dari kapasitas selang pembuangannya. Dampaknya ke transportasi itu luar biasa masif, Mas. Di zaman dulu, saat transportasi lumpuh, logistik atau pengiriman barang dari pelabuhan Tanjung Priok ke pusat kota bisa berhenti berhari-hari. Bayangkan kalau persediaan makanan tertahan gara-gara kereta kuda tidak bisa lewat. Di zaman sekarang, dampaknya bergeser ke arah ekonomi digital dan mobilitas manusia. Satu titik saja di Jalan Sudirman atau Gatot Subroto tergenang, efek dominonya bisa sampai ke pinggiran kota seperti Bekasi atau Tangerang. Kita semua jadi terjebak dalam satu ruang tunggu raksasa yang tidak ada ujungnya. Ada satu cerita menarik dari banjir besar tahun 1918. Saat itu, saking parahnya banjir di Batavia, transportasi benar-benar mati total di beberapa wilayah utama. Orang-orang yang biasanya pakai tram atau kereta kuda terpaksa beralih menggunakan rakit atau perahu kecil untuk sekadar berpindah dari satu gedung ke gedung lain. Ini persis sekali dengan pemandangan yang kita lihat beberapa tahun lalu di daerah Kelapa Gading atau Bundaran HI, di mana perahu karet tiba-tiba jadi moda transportasi paling elit, mengalahkan mobil miliaran rupiah yang cuma bisa terparkir pasrah di garasi yang kebanjiran. Secara teknis, sejarah mencatat bahwa Belanda pun sebenarnya sudah menyerah menghadapi banjir Jakarta. Mereka sadar bahwa membangun kanal ala Eropa di tanah rawa itu adalah kesalahan besar.
Kanal-kanal itu bukannya mengalirkan air dengan lancar, malah seringkali tersumbat sedimen dan sampah. Dan ya, masalah sampah ini pun sudah ada sejak dulu. Orang-orang di zaman Batavia juga punya kebiasaan buruk membuang limbah ke sungai, yang akhirnya membuat daya tampung air berkurang. Jadi kalau kita sekarang sering menyalahkan sampah sebagai penyebab banjir, ketahuilah bahwa perilaku itu juga bagian dari warisan buruk yang sudah berlangsung sangat lama. Hubungan antara banjir dan lumpuhnya transportasi di Jakarta ini bagaikan sebuah lingkaran setan yang belum ketemu titik putusnya. Kita membangun jalan tol, tapi jalan tolnya banjir. Kita membangun jalur kereta bawah tanah, tapi kita harus ekstra waspada. Jangan sampai air masuk ke dalam terowongan. Mengulik sejarah banjir Jakarta ini membuat kita sadar bahwa kita sedang melawan alam yang memang sudah mengatur Jakarta sebagai daerah resapan air sejak awal. Jadi, kalau besok-besok kamu terjebak banjir dan merasa kesal karena bus yang kamu tumpangi tidak bisa jalan atau motormu mogok, coba tarik nafas dalam-dalam. Ingatlah bahwa ratusan tahun yang lalu, ada seorang menir Belanda yang mungkin sedang berdiri di pinggir jalan yang sama, menatap kereta kudanya yang terjebak lumpur sambil memikirkan hal yang sama denganmu. Kapan ya masalah ini selesai? Setiap genangan yang kita lalui hari ini adalah jejak kaki yang sama dengan warga Jakarta di masa lalu. Masalahnya tetap sama. Tantangannya tetap sama, hanya teknologinya yang terus berganti. Mungkin suatu saat nanti anak cucu kita tidak perlu lagi mengalami hal ini. Tapi untuk sekarang, memahami bahwa ini adalah masalah warisan lama, setidaknya memberikan kita sedikit perspektif bahwa membangun sebuah kota besar di atas rawa memang membutuhkan perjuangan yang tidak akan pernah selesai hanya dalam 1 atau 2 generasi.